Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota yang saya muliakan, kepada para kepala staf, karyawan, kantor P dan K Kota Malang, serta jamaah Masjid Tarbiyatul Hidayah yang hadir dalam kajian zuhur kali ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kru Namirah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah pertama bersyukur atas limpahan nikmat berupa sehat, sempat. Ini termasuk salah satu nikmat-nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam. Nikmat besar itu ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat sehat, ada nikmat sempat. Empat-empatnya ini kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan binaringan empat-empatnya itu dengan baik. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfir bis subhi wa sallil maghrib ba'da ghiyab asy-syamsi biqadri halbi syatin. Asfir bis subhi, ini ada perintah dari Rasulullah, agar kita kalau sholat subuh ini agak siang ya, bukan sudah terbitnya matahari, enggak. Dari mancingnya itu diperlama pujiannya. Makanya ada pujian itu tujuannya menunggu jamaah yang lain, sambil menunggu jamaah yang lain. Makanya disunnahkan antara adzan dan iqamah itu lekat doa sholawat, gitu ya. Jadi sambil nunggu yang lain. Kenapa? Antara adzan dan iqamah itu sholawat dan doa pujian yang kita pujikan atau yang kita kumandangkan itu sangat-sangat mustajab ya, dan doanya itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan sabdanya Rasulullah, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah adalah mustajab. Jadi kalau panjenengan sambil nunggu jamaah yang lain, khususnya subuh, nunggu yang baru bangun masih dijeding, masih pipis, nunggu yang baru tidur, Pak Budi mandi jenabah, nah, itu kan sering beliau ya. Jadi ya ditunggu,
nunggunya antara azan dan iqamah itu dengan memperpanjang pujiannya. Pujiannya itu diperpanjang. Jadi disunnahkan itu lama, ya, lama gitu. Baru qomat. Makanya kalau di timer L-nya ada kata genap. Ya, itu biasanya 10, setel 20. Gitu, Pak. Ada timer di sini. Oh, oh, sudah beli di pasar. Iya, kan dititipkan di toko sih. Masih dititipkan. Ya, itu nanti kalau sudah ada, itu timer kalau subuh, Pak, subuh khususnya ya, itu disunahkan, ya, itu panjang, disunahkan panjang. Kadang-kadang kalau mohon maaf ya, di kampung-kampung itu sudah tidak di timer, mari adzan kepingin damongan, suratnya inna ataina sampai itu lupa al-kumut takasur, itu apa namanya, rutin itu di kampung-kampung, sehingga orang yang baru bangun belum wudu sudah koma, wudunya kadang belum dodok, belum opok, pulang sampai ke masjid, tak ada uang ya, kan kasihan. Padahal sih kuat. Ini apa? Ternyata hal ini sudah diantisipasi sejak zaman Rasulullah. Ya Allah, sejak dari zaman Kanjeng Nabi sudah diantisipasi subuh itu. Makanya lafalnya itu asbir bisubhi. Ya, jadi agak-agak siang, tapi jangan siang banget, enggak. Ya, jadi yang lama lah pujiannya. Kemudian wasal dan maghrib ba'da ghiyabis syamsi. Salat maghribnya itu setelah terbenamnya matahari. Jadi kebalikannya, Pak. Lek maghrib disuruh cepat-cepat. Ini. Bahkan tidak usah salat qabliyah kalau memang sudah banyak orang. Lelaki siji boleh, dan itu ada, walaupun hukumnya ghairu muakkadah, tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Karena ini biqadri hal bisyatin, sekedar seperti orang memeras susu. Serak, gimana tahu? Maghrib itu loh, waktu maghrib itu saking cepatnya, di situ digambarkan seperti memeras susu, saperahan. Jadi oleh karena itu kalau sholat maghrib cepat-cepat, ya. Biqadri hal bisyatin, sekedar seperti orang memeras susu. Jadi tidak perlu lama-lama. Kalau yang subuh itu diperlama. Pujiannya yang timernya cuma 10 menit biasanya ditambah menjadi 20 menit. Sehingga yang mandi janabah nututin, yang apa namanya masih BAB ya nututin, apalagi yang cuma tipis ya BAK ya, buang air kecil BAK, bukan BAK kampus ya, akademik ya, itu nututin, masya Allah. Jadi banyak manfaatnya kalau subuh itu agak disiapkan. Ini sudah beberapa bulan yang lalu diinstruksikan oleh PP Muhammadiyah. Ini sudah diinstruksikan kepada seluruh warga di seluruh Nusantara untuk memperlambatkan. Ini sudah diinstruksikan. Subuh, Pak, jangan maghrib. Maghrib seperti memerah susu. Ya. Kemudian fa'inna dzalika, karena yang demikian itu subuh diperlambatkan, maghrib dipercepat. Contoh kasus seperti buka sampai sahur. Lek sahur
sahur diperlambatkan, kalau rukuk dipercepat. Begitu azan langsung batalkan. Persis seperti itu. Kalau subuh diperlambat, tapi oleh maghrib ngegas, gaspol. Kalau maghrib, soalnya apa? Mangkele mega mendung minggu telas, sampun boten-boten, sudah tidak ada lagi. Habis maghrib, Pak. Cepat sekali maghrib. Makanya saya heran kadang-kadang orang itu tenang-tenang aja sholat maghribnya kurang 5 menit ke isya. Ya Allah. Tuh, Masya Allah. Itu gak ngaji di Tarbiyatul Hidayah sehingga ngenteng no waktu. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang melakukan yang demikian itu min khisalil anbiya'i alaihi salatu wassalam, itu kebiasaan atau perbuatan para nabi begitu. Dari Nabi Adam itu sudah ada sholat, Pak, cuma tidak seperti sekarang. Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai ke Ibrahim, Musa, Isa, itu ada sholat sudah. Sulaiman sudah ada sholat. Cuma sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya itu ono sing mek ngadeg tok, ono sing mek rukuk saja, ono sing mek sujud saja, ada yang mek silot tawadhu, ada yang bertekuk lutut saja, ada macam-macam lah. Nah, begitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ada sholat, ada perintah sholat lengkap. Ono ngadeke, ono rukuke, ono i'tidale, ono sujude, ono duduke. Subhanallah, menjadi jauh lebih sempurna. Dulu nabi-nabi sholat, Pak, cuma sholatnya kita tidak sama, lain syariat. Kalau Pak Budi ngomong berarti silat, itu sholat. Silat sambil silo, ya. Ini apa namanya, menerangkan sebenarnya bagaimana kita menyikapi waktu subuh dan waktu maghrib. Ini, Pak. Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi jawab, alaika bi sholatil jamaah, tetaplah kamu istiqomah bersolat itu berjamaah. Nah, ini perintah Kanjeng Nabi, alaika bi sholatil jamaah, tetap istiqomahlah kalian untuk sholatnya itu berjamaah. Jadi niat pulang jenazah itu pokoknya jamaah, Pak. Ya, di kampung jenazah pulang dari kantor pokoknya jamaah. Makmum masbuk gak pokoknya jamaah. Ternyata di masjid sudah buyar, ya sudah cari masjid lain. Aduh Pak, ya sudah pulang. Barangkali istri dan keluarga belum sholat sama keluarga. Aduh Pak, ternyata sudah bukan sudah, istri menstruasi, ya sama anaknya. Aduh, anak saya sudah ucul Pak, ya sudah ucul, ambil anak tonggo. Jadi pokoknya niatnya itu niat berjamaah. Niatnya berjamaah, niat jangan niat tok ya, niat yang sungguh-sungguh. Kita itu kalau sholat enak berjamaah. Enaknya apa sih jamaah? Ono sing nanggung makmum, kalau masih khusuk, barangkali imam khusuk, katut kabeh enak ya. Imam tidak khusuk, barangkali ada yang khusuk di antara jamaah, katut boleh kok doa imam doa, makmum doa kabeh. Itu loh si orang lainnya, Pak, di sisi Allah. Dilihat softnya lurus, kekompakannya, kebersamaannya, ketulusannya, si orang nilainya jamaah. Makmum gak sempurna bacaannya ditanggung oleh imam. Enak, Masya Allah. Jadi
apa namanya, setan itu sedih gitu kalau ada jamaah. Aduh, gak iso apa masih iso nggudo percuntak berbul. Jadi setan yang kebagian ngurus nggudo wong saleh itu tak delok. Sumpuk. Setan yang bertugas untuk menggoda orang jamaah itu kurang gizi setannya. Ya Allah. Jadi Masya Allah luar biasa jamaah. Nah ini yang kedua, kenapa jamaah itu kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya salat berjamaah itu indallah, di sisi Allah nilainya ya, nilai salat berjamaah di sisi Allah kamas jika ilal haji wal umrah. Yang pertama, seperti perjalanan menuju haji dan umrah, nilai pahalanya. Subhanallah. Jenengan berangkat dari rumah niat ingsun jamaah, niat dari Karuwangan ke sini niat jamaah, niat dari sekolahan ke sini niat jamaah. Di samping itu baru niat jamaah seperti dinilai seperti perjalanan haji dan umroh. Belum lagi menjalankan niat thalabul ilmi Selasa. Oh, Selasa niat sekalian thalabul ilmi. Maka oleh Allah dicatat orang ini ahli surga, ahli di dalam apa namanya, keluarga, di dalam penghuni apa namanya, taman-taman surga. Subhanallah. Luar biasa nilai pahalanya niat ngaji. Ya, fa'innaha, karena sesungguhnya salat berjamaah indallahi, di sisi Allah, kamastika ilal haji wal umrah, seperti kamu dalam perjalanan haji dan umrah. Wa ma yarusu ala salatil jamaah, wa ma yarusu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun. Tiadalah orang yang selalu menjaga salat jamaah itu melainkan orang mukmin, qad ahabbahullah, yang benar-benar Allah mencintainya. Benar-benar seorang mukmin yang diakui kemukminannya oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Sebaliknya, wa ma yashhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Tiada orang yang enggak suka jamaah, maunya dewean, ya, enggak mau jamaah, enggak suka berjamaah, ya, illa munafiqun, melainkan dia tercatat sebagai orang munafik. Masya Allah. Qad abghadahullah, yang sungguh-sungguh Allah telah membencinya. Masya Allah. Oleh karena itu takmir masjid telah mengumandangkan seruan dan itu sebenarnya adalah ngejak kula panjenengan agar supaya selalu dicintai oleh Allah, benar-benar menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah, dan takmir mengajak kula panjenengan untuk menjauhi nilai-nilai kemunafikan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Ya Allah, dimanapun sudah pada takmir, dimanapun sudah, itu takmir di kampus, takmir di kantor, takmir di lingkungan kita, di rumah kita masing-masing, di kampung, itu semuanya adalah mengajak kula panjenengan agar supaya menjadi mukmin, rajulun mukminun ahabbahullah, seorang mukmin, ya, yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun mukminun qad ahabbahullah, melainkan orang-orang mukmin yang benar-benar Allah mencintainya. Dan kita wa ma yashhadu fiha, dan orang-orang yang tiadalah orang yang enggan atau tidak suka berjamaah illa munafiqun, melainkan orang itu tergolong orang munafik. Qad abghadahullah, yang sungguh-sungguh Allah telah membencinya. Na'udzubillah subhanahu wa billah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita pelihara jamaah ini. Sanggup kira-kira? Insyaallah. Ya sama teman lah ya, sama temannya. Kalau ketinggalan sama
masjid kantor itu kan ada ruangan yang dijadikan musola. Kadang musola cuwili mek wong loro isine. Ya tidak apa-apa Pak, yang penting berjalan wong loro. Gantian, mari gantian. Alhamdulillah Pak, bersyukur panjenengan punya kantor, ada masjid yang luar biasa tadi. Bersyukur. Katanya tidak loro ya Allah. Amin. Engko nanti ya di teras ini usul nggih. Lek susu-susu kadang beber kafe, lengkap kopi. Oh, kopi bareng sambil ngaji. Ojo kopi tok. Waduh, maknya sih. Sore-sore sebelum buka maghrib situ beber engko lewat hati tapi bersih-bersinar ya, beberin kloso lengkap kopi susu apa ya. Sambil lalu kajian kultum menjelang berbuka. Lek si ono wonge biasa jam telu padha mulai kabeh. Ya penuh juga sih, penuh malaikat gak ketok. Masa malaikat suruh buka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa. Ini ada teras ya, serambi yang indah sekali nanti, luar biasa. Hadirin sekalian, jagalah salat berjamaah kita. Jadi Rasulullah itu selalu menjaga jamaahnya, selalu jangan sakit pernah suatu saat Rasulullah itu sakit parah, sakit mumet yo greges kering lah kalau bahasa kita, sampai Rasulullah tidak bisa ngimam, tetap beliau ke masjid, Abu Bakar yang disuruh ke depan. Lah, kenapa selama ini Abu Bakar kok nolak jadi imam, kecuali pas saat itu karena Kanjeng Nabi sakit? Kenapa di mana-mana Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau ngimami, tidak mau. Bukan apa-apa Pak. Beliau bacaan Qur'annya bagus, ya, hafid, masya Allah. Dalam ilmu tentang ulumul Qur'annya bagus, Abu Bakar. Kenapa kok tidak mau ngimami? Karena dikenal sebagai rajulun asif. Kalau bahasa kita itu gembel, birni, nangisan. Engkau ketemu ayat-ayat bicara tentang azab itu geblak. Iya, saking takutnya kepada Allah, ya. Ayat Al-Quran bicara tentang siksa neraka, waduh geblak itu, nangis, nggak bisa. Sekarang itu ada yang gembengan kayak gitu tuh, ketika ayat yang dibaca itu mengenai adab siksa-siksa gitu, yang melengking suaranya itu siapa? Masjidil Haram Sudais, Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu gitu kan. Kalau sudah menjumpai ayat-ayat adabun alimun, adab yang pedih gitu, waduh, masuk ke belakang apa? Beliau nangis mulai. Itu yang disebut rajulun asif, ya, gembel, cepat nangis, sehingga Abu Bakar merasa terganggu seperti itu, merasa takut mengganggu orang lain, sehingga menghindar kalau imam. Nah akhirnya karena terpaksa pada waktu itu Rasulullah dalam kondisi kering gitu ya, sakit, apa namanya, songkan bahasa saya, songkan itu artinya sakit yang nemen. Beliau kemudian Abu Bakar disuruh untuk maju menjadi imam. Jadi dipilih biar tidak geblak-geblak, ya pilih ayat-ayat yang baik-baik, yang apa ya, yang bicara tentang kenikmatan atau ya yang enak-enak lah. Yaitu akhirnya dia berhasil mengimami Rasulullah pada waktu itu sakit
Ndak jamaah. Mulai sekarang kan pilot ini wis kali masjid. Udunen baru cilik udune. Cilik yo. Karena masjid apa udunen endi calon udun gede. Calon udun. Sing calon udun lho. Ndak liyo golek wis jebrol. Kan telu. Kene wae telu. Jebrol loro tinggal siji. Wae ku wis melung-melung gak gelem jamaah. Alasannya Raisa lombo. Masya Allah. Si calon udun ae wis gak gelem jamaah. Eman. Hadirin sekalian, orang bisa mampu berangkat jamaah itu tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Orang itu bisa berjamaah, ya, itu karena mendapatkan kekuatan dari Allah. Sebab dikatakan sendiri oleh Rasulullah, sebenarnya salat seperti ini jamaah itu berat, abot. Terus Nabi mengatakan kecuali orang yang mendapatkan kekuatan dari Allah. Berarti orang-orang yang rajin ke masjid itu dia bersamaan telah diberi kekuatan oleh Allah. Iya, dia orang-orang yang tidak mampu ke masjid, orang-orang yang rajin ke masjid, rajin jamaah, itu sebenarnya bukan kekuatannya dirinya, ya, bukan kekuatan dari dirinya, bukan, tetapi kekuatan itu bersumber dari kekuatan Allah. Maka berbahagialah orang yang mendapatkan kekuatannya Allah. Luar biasa itu. Sebab banyak alasan orang sekarang, ya Allah. Tak kira ini anak-anak cili-cili, bapak-bapak yang main game, sudah kewajar, nyerang, enak nyerang, tak terus ke. Ya sudah, anaknya berangkat duluan ke masjid, pulang dari masjid bapaknya saya, bul, aduh. Ya Allah, wah, zaman etian itu wali. Nyuruh anaknya berawai jiwe, nyuruh anaknya zaman anak masjid dipendeli, dikasih cukup, awai tetap gimana? Menggoku jeluk. Ya Allah. Bon, berikutnya Pak, terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Kanjeng Nabi dawuh, ya apa katanya? Ahabbul ibad ila Allah taala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini Pak, halaman 5 ya. Bagus ini. Kanjeng Nabi dawuh, ahabbul ibadi ilallah ta'ala, seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Ingat, seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah adalah abdun sajidun, yaitu seorang hamba yang saat sujud itu yaqulu, dia selalu berucap dalam fi sujudihi, di dalam sujudnya itu, setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia melanjutkan rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Orang-orang yang dalam sujudnya membaca seperti itu, nanti tak tuliskan Pak Samsul dengan fotokopikan biar dihafal oleh jalan. Oke? Tak ulangi. Ahabbul ibadi ilallah ta'ala, hamba
setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dia lanjutkan rabbi, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ulangi, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Nah, ini dibaca. Ini kalau Rasulullah sing baca ini Pak, itu gak sampai gak itu. Sehingga sujudnya Nabi itu lamanya seperti rukuknya. Lah rukuknya Nabi itu podo karo ngadeke. Padahal ngadeke itu kalau sholat sunnah loh ya, itu sampai 5 juz, 6 juz. Ngadeke kanjeng Nabi. Kalau sholat tahajud, sholat malam itu Rasulullah kalau lagi sholat sendiri itu bisa hataman Quran, bisa rakaat pertama saja 5 juz atau 6 juz. Kalau kita kan juz. Nah, lamanya koyo ngoten iki lho, padha karo rukuke. Rukuke padha karo sujude. Lah, maca napa kanjeng Nabi? Maca niki. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Syekh. Kulo niru gak kuat. Mumet. Pemane pas pilek, waduh, ambil sejadah. ya sudah, 10 kadang 11 sudah tak masalah. Yang penting pernah niru kanjeng Nabi. Masih seperempat, seperempat. Ya, karena sepiro, masya Allah. Jadi bacalah apa yang dibaca Rasulullah. Nanti kita moro-moro disenangi oleh Gusti Allah. Orang itu kalau sudah disenangi Gusti Allah, seolah-olah gak usah jalur, mesti kayak ini, disiapkan hadiah. Mati ini dimuliakan oleh Allah. Orang itu kalau dimuliakan oleh Allah, mati ini adalah mulia. Ya Allah, mulia, matinya mulia. Pemane uripe. Mudah-mudahan itu termasuk datang pulau panjenengan. Amin. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Pak, ini Pak mau bacaan aku. Oke, nanti tak siapkan. Itu pertanyaan juga mana? Silakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu tadi ngaco? Ibu tinggal satu. Tinggal telu. Silakan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, diamalkan ya. Bisa, insyaallah. Ayo kita tutup dengan doa tadi. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu dijenengan oke, dihafalno dhisik. Soalnya pas waktu sujud ketika repek gak iso. Ya apa pas sujud ngerepek? Apa tulisannya diwaca nggak bisa. Jadi harus dihafal. Harus dihafal. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu. Setiap sholat 5 waktu baca walaupun sekali digabung dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Digabung dengan itu. Itu lamanya podo karo subhana rabbiyal a'la wa bihamdi telu. Podo lamanya sama. Dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 ditambah rabbi ini 1. Itu lamanya sama dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sama. Daripada itu toh kita punya ilmunya, punya model, lakukan. Terutama kalau
tahajud Pak, ya sholat malam pas dia dengan sholat diri sendiri atau sholat duha sendiri di rumah, pas waktu sujud niki dibaca. Tolong jangan pada waktu ngimami, pas ngimami dibaca ping 10. Waduh songal. Terutama yang pilot-pilot itu ora patengan kau di golongannya. Ya, jadi apa namanya dihafal dulu insya Allah baru bisa diamalkan. Soalnya ini waktu sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.